Dengan satu kerinduan kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami hanya ingin Tuhan memuji, memuliakan, menyembah, mengagungkan satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus saja Bapa. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan melalui pujian penyembahan kami Tuhan, kami boleh kembali Tuhan, dikuatkan Tuhan. Bahkan Tuhan sebentar Bapa, hamba-Mu yang akan Tuhan menabur kebenaran firman-Mu Tuhan malam hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui firman malam hari ini Tuhan, jiwa kami dikuaskan Tuhan. Jiwa kami Tuhan, dahaga kami Tuhan dikuaskan Bapa. Kami yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh dikenyangkan Tuhan. Bahkan Tuhan, sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ada tindakan yang nyata, ada sesuatu perubahan yang terjadi atas kehidupan kami Bapa. Kami rindukan Tuhan, kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah Tuhan malam hari ini Bapa. Berkati buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai multi hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kesalib saja Bapa. Sehingga Tuhan, firman-Mu lah Tuhan yang terdengar, firman-Mu lah Tuhan yang diberitakan malam hari ini Bapa. Bahkan juga Tuhan, setiap kami Tuhan, orang anak-anak-Mu Tuhan, pribadi Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh menerima firman yang hidup, firman yang remah, firman yang mengubahkan setiap kami, bahkan memperbarui hidup kami dari hari ke hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh bersyukur dan kami siap mendengar firman Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu terkasih? Luar biasa, amin. Ya. Saya sungguh sangat bersuka cita malam hari ini. Kita boleh sama-sama kembali di recharge, kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan saya bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan saya kesempatan untuk melayani malam hari ini. Bahkan kita percaya di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, di luar hujan, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Langsung saja saudara terkasih, firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita malam hari ini, yang sudah sangat sering kita dengar, yang sudah sangat sering diberitakan, yaitu bagaimana tentang seorang tokoh yang dia jauh daripada Tuhan, dia hidupnya jauh daripada Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi saat dia berjumpa dengan Yesus, maka hidupnya diubahkan 180 derajat. Langsung saja kita buka di dalam kitab Lukas, Injil Lukas, pasal yang ke-19, ayat pertama sampai yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai 10 berbicara tentang satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Zakheus. Saya percaya walaupun firman Tuhan sudah sering diberitakan, tapi firman Tuhan akan selalu baru. Ada rema-rema yang baru, inspirasi yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan baca firman Tuhan ini secara sponsoria. Saya baca yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, nanti yang 10 sama-sama kita bacanya. Firman Tuhan dalam Injil Lukas 19 ayat pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pertunjukan, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sengaja menjadi waktu memberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang seorang akan kembalikan 4 kali lipat."
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 sama-sama, 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katakan amin. Bapak Ibu terkasih, satu tokoh yang sudah sangat sering kita dengar, bahkan saat sekolah minggu pun sudah sering diajarkan tentang Zakheus yang memanjat pohon ara. Nah, kalau kita bisa melihat Bapak Ibu terkasih, siapakah dia, bagaimana kehidupannya, dijelaskan dengan sangat terperinci dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Bagaimana latar belakang daripada Zakheus adalah seorang yang kaya karena dia seorang pemungut cukai. Dia seorang yang dipandang, tetapi menurut bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, ia adalah juga seorang yang dibenci. Karena apa? Karena dia adalah seorang yang mengambil hak orang lain, mengambil hak orang miskin. Nah, saat itu Yesus datang ke kota Yeriko, ke kotanya. Setelah Yesus melakukan pelayanannya di berbagai daerah, Yesus datang ke kota Yeriko, berjalan melintasi kota itu. Dan di situ firman Tuhan katakan, ada seorang yang bernama Zakheus. Saya bacakan dari yang kedua sampai yang keempat. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu terkasih, bagaimana Zakheus dikatakan di ayat yang sudah kita baca adalah seorang pemungut cukai, seorang yang memiliki harta yang banyak, seorang yang kaya. Kalau ibarat sekarang ia berada atau bekerja di kantor perpajakan. Nah, bagaimana ia memiliki satu kerinduan, bagaimana ia memiliki suatu keinginan untuk berjumpa dengan Yesus. Malam hari ini saya akan bagi firman Tuhan ini ke dalam 3 poin utama yang akan lebih spesifik akan mengingatkan kita kembali, yaitu poin pertama yang saya tuliskan di sini, miliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat berjumpa dengan Yesus? Yang pertama, miliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mungkin selama ini dia sudah sering mendengar Yesus. Dia sudah sering mendengar nama Yesus, sampai ketika suatu saat Yesus berada di kotanya, di kota Yeriko, dia rindu untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu, bagaimanakah Yesus itu. Tetapi ada satu tantangan, satu rintangan yang dia hadapi, karena memang sangat banyaknya orang saat itu, dan ditambah lagi badannya pendek. Itu menyulitkan dia untuk melihat orang seperti apakah Yesus. Tetapi Bapak Ibu terkasih, dengan kerinduannya, dengan keinginannya, dengan kemauannya untuk mengetahui, untuk ingin berjumpa kepada Yesus, rintangan itu bisa dia lalui. Yaitu dikatakan ayat keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Dia berlari, dia mendahului orang banyak, dan akhirnya dia panjat pohon ara. Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat bagaimana kerinduan daripada Zakheus ini, sungguh memiliki kerinduan yang sangat besar untuk berjumpa dengan Yesus. Sungguh memiliki kerinduan yang sangat besar untuk bertemu dengan Yesus. Kita tahu bahwa pekerjaan daripada Zakheus adalah seorang pemungut cukai, seorang yang kaya, seorang yang dipandang. Tetapi apa? Dia mengabaikan itu, dia meninggalkan itu, karena dia yang pertama tadi memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan.
Bagaimana dengan kita orang yang terkasih? Kita mungkin sama seperti Zakheus. Ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, ada keinginan, ada kemauan untuk merasakan hadirat Tuhan. Bagaimana pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan yang terkasih? Apakah kita bisa melewatkan hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita? Tidak menutup kemungkinan juga kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang seperti ini. Mungkin kita mengatakan atau kita berpikir bahwasanya ketika aku ditolong Tuhan, aku merasakan kebaikan Tuhan, aku merasakan pertolongan Tuhan atas kehidupanku, aku berjumpa dengan Tuhan, aku merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan ibadah-ibadah seperti ini ataupun ibadah yang kita lakukan di gereja, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan. Lalu bagaimana Zakheus bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Yaitu yang pertama, ia memiliki usaha. Ada usaha yang ia lakukan. Ayat 3 tadi dikatakan, ia berusaha untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Tentunya Bapak yang terkasih, saya percaya juga malam hari ini kita datang ke tempat ini, yaitu kita mempunyai atau memiliki usaha, amin. Kita datang dari rumah kita mempersiapkan diri kita datang untuk beribadah, kita mungkin meninggalkan pekerjaan kita, atau kita mempersiapkan bagaimana kita bisa datang dengan baik untuk beribadah. Ada usaha yang kita lakukan, ada keinginan, kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Seperti Zakheus, dia dibatasi oleh kondisinya, oleh situasinya, badannya yang pendek. Sedangkan banyak orang yang berbondong-bondong untuk datang menyambut Yesus. Banyak orang yang datang untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Tapi dia katakan, ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Kita belajar Bapak Saudara terkasih dari kehidupan daripada Zakheus, bahwa ketika ia memiliki satu kerinduan, ia memiliki suatu keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan, ia tidak pandang lagi apa yang menjadi latar belakangnya. Ia hanya fokus untuk datang kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hanya satu yang menjadi kerinduannya, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Saudara terkasih pada malam hari ini? Apa yang menjadi keinginan kita? Apa yang menjadi fokus kita? Melalui persekutuan kita, melalui ibadah kita, melalui kegiatan-kegiatan rohani kita. Apa yang menjadi fokus kita? Apakah kita sama seperti Zakheus yang hanya memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan? Nanti kita melihat bagaimana ketika dia berjumpa dengan Tuhan, banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ada perubahan-perubahan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Bagaimana respon kita? Bagaimana motivasi kita untuk datang dalam persekutuan, dalam ibadah kita? Apakah kita memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan? Ataukah hanya sebagai tuntutan untuk kita datang sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu mungkin? Tapi malam hari ini Bapak Saudara terkasih, firman Tuhan kembali mengingatkan kita, firman Tuhan kembali memotivasi kita agar kita memiliki satu kerinduan, yaitu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, memiliki satu kerinduan untuk mengalami Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin di hari-hari yang kita lewati, kita banyak memiliki pergumulan, kita banyak memiliki permasalahan. Seperti yang sudah kita dengar tadi, bahwasanya kesaksian yaitu dari Ibu Nenggolan dan dari Ibu Didion Simanjuntak. Ada sakit penyakit, ada problem dalam keluarga, ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi, baik mungkin dalam pekerjaan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari Bapak Saudara terkasih. Tapi satu sisi
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita malam hari ini bahwasanya ketika kita ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin mengalami hal-hal yang baru dengan Tuhan, yaitu memiliki motivasi yang benar, sama seperti Zakheus. Dia meninggalkan semua pekerjaannya, dia meninggalkan semua latar belakangnya demi ingin berjumpa dengan Tuhan. Saya ingin percaya banyak orang-orang yang mengatakan dia, banyak orang-orang yang mengenal dia saat itu, tetapi ia tidak peduli. Hanya satu motivasi dia, yaitu dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saat malam hari yang terkasih, kalau kita boleh ditolong, kalau kita boleh dibela oleh Tuhan, kalau kita bisa melewati masa-masa sulit, apapun yang menjadi keadaan kita, sama seperti Zakheus, apapun yang menjadi tantangan yang dihadapinya, apapun yang menjadi persoalan, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Itu tidak menjadi penghalang untuk dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi satu hal yang kita perhatikan, bahwasanya ketika kita memiliki motivasi yang benar untuk datang kepada Tuhan, maka yakin dan percaya bahwa kita akan ditolong, kita akan dibela, dan kita dapat melewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ayat yang kedua kita lihat, dikatakan di situ, nah, betul terkasih, di poin yang kedua saya tuliskan di sini, bagaimana untuk kita berjumpa dengan Tuhan, yaitu harus menerima Yesus dengan sukacita. Harus menerima Yesus dengan sukacita. Sekali lagi, harus menerima Yesus dengan sukacita. Saya bacakan ayat yang keempat sampai yang kelima. Dikatakan di situ, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Yesus katakan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Waktu kita mendengar firman Tuhan, Bapak yang terkasih, waktu kita menerima firman Tuhan, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah pengalaman, ungkapan dari pengalaman dengan kita dengan Tuhan. Waktu kita sudah berjumpa dengan Tuhan, Yesus katakan, segeralah turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bisa saja Bapak yang terkasih, waktu itu Zakheus berdalih, saya datang ke sini hanya cuma mau lihat-lihat saja, saya masih ada pekerjaan. Atau mungkin kita boleh hubungkan di dalam Injil Matius pasal 19, di sana dikatakan bahwa orang-orang berdosa disejajarkan dengan pemungut cukai. Jadi ada anggapan bahwasanya seorang pemungut cukai itu disejajarkan dengan orang-orang berdosa. Mungkin bisa saja Zakheus katakan, saya tidak layak Tuhan, saya orang berdosa, bagaimana mungkin engkau datang ke rumahku, engkau menumpang di rumahku. Apalagi di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu, pemungut cukai adalah seorang yang dibenci, seorang yang tidak disukai. Tetapi dikatakan dia menerima dengan sukacita. Zakheus menerima dengan sukacita. Zakheus menerima dengan hati yang terbuka. Bapak yang terkasih, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kita sudah datang beribadah, kita sudah datang menghampiri Tuhan. Apakah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Apakah kita mengalami perjumpaan yang secara pribadi dengan Tuhan? Malam hari ini Bapak yang terkasih, saya mendorong kita, pastikan kita semua menerima firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Pastikan kita semua menerima firman Tuhan dengan sukacita.
Hati yang terbuka adalah tempat di mana Tuhan Yesus berdiam. Dan sukacita sejati lahir dari kehadirannya. Nah, kalau Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, kita akan menerima sukacita daripada Tuhan. Kita akan merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Apakah kita bersukacita karena semua berjalan dengan baik? Apakah kita baru bersukacita karena semua kehidupan kita berjalan dengan baik? Mungkin pekerjaan kita berjalan dengan baik, keluarga kita berjalan dengan baik, anak-anak kita adalah anak-anak yang penurut. Apakah kita bersukacita karena apa yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang kita inginkan kita dapatkan? Apa yang kita inginkan kita peroleh? Firman Tuhan katakan bahwa sukacita sejati itu hanya kita dapatkan dalam Tuhan. Amin. Sukacita di dunia ini hanya bersifat sementara, dengan terkasih. Bersifat fana. Tetapi sesungguhnya sukacita sejati, damai sejahtera itu kita dapatkan hanya di dalam Tuhan. Kita dapatkan hanya melalui perjumpaan kita dengan Tuhan. Hanya melalui pertemuan kita dengan Tuhan. Ada tantangan, ada pergumulan, tetapi tetap sukacita, tetapi tetap memiliki damai sejahtera, karena kita tahu bahwa Yesus ada dalam kita. Amin. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan setiap pergumulan kita juga Tuhan membela kehidupan kita. Di ayat 7 dikatakan, ayat 7 sama-sama kita melihat selanjutnya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, yang terkasih, kalau kita melihat seseorang yang menerima Allah dengan sukacita, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Ketika seseorang menerima Tuhan dengan sukacita, menerima firman Allah dengan sukacita, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Kita melihat bahwa orang-orang yang melihat Yesus pada saat itu termasuk orang-orang yang berdosa. Bisa jadi orang-orang bersungut-sungut pada saat itu adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka mengerti dengan betul firman Tuhan, tetapi mereka bersungut-sungut ketika Zakheus datang kepada Tuhan. Ketika Yesus menerima Zakheus, Yesus tinggal di rumah Zakheus, mereka bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Mereka mulai menghakimi bukan hanya Yesus tetapi Zakheus. Yang saya katakan tadi, bagaimana seorang pemungut cukai itu disejajarkan dengan orang berdosa. Mereka boleh menghakimi, bagaimana mungkin Yesus tinggal di rumah orang berdosa? Bagaimana mungkin Yesus tinggal di rumah pemungut cukai yang adalah orang berdosa? Mereka benci kepada Zakheus. Tetapi dikatakan ayat ke-8, tetapi Zakheus segera berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Puji Tuhan. Nah, ini poin yang ketiga saya tuliskan di sini, yaitu bertobat dan bertindak sesuai firman Allah. Bertobat dan bertindak sesuai firman Allah. Pada saat itu Yesus mengatakan, Zakheus, aku tinggal di rumahmu. Yesus menegur Zakheus, hei Zakheus. Yesus tidak menegur Zakheus, hei kau Zakheus, engkau mendapatkan harta kekayaanmu dengan cara yang tidak benar. Engkau merampas hak orang miskin. Engkau mengambil keuntungan yang besar. Yesus tidak menghakimi Zakheus pada saat itu. Tetapi apa respon daripada Zakheus? Ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, ketika dia bertemu secara pribadi dengan Yesus, maka ada perubahan dalam hidupnya. Amin. Ada perubahan dalam kehidupan Zakheus.
Dia mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini Bapak Saudara terkasih. Ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan, ketika seorang Zakheus pemungut cukai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka ada perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Bukan cuma tahu kebenaran, tetapi bertindak melalui kebenaran itu. Ada perubahan, ada pertobatan, ada tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebenaran. Pertobatan sejati akan mengubah pikiran. Pikiran yang berubah adalah akar dari pertobatan. Kemudian ketika tindakan kita berubah, itu adalah buah dari pertobatan. Jadi ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada pertobatan, mengubahkan pikiran. Tetapi tidak sampai di situ saja, karena pikiran itu adalah akar dari pertobatan. Perubahan pikiran adalah akar dari pertobatan. Kemudian apa? Ketika kita bertindak, ketika ada perubahan tindakan, itu adalah buah dari pertobatan. Amin. Jadi Bapak Saudara terkasih, jangan hanya berhenti kepada perubahan pikiran, mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang firman Tuhan, tetapi kemudian ada tindakan dari perubahan itu, ada buah dari pertobatan itu. Amin. Zakheus di sini dengan jelas kita melihat ada buah, ada perubahan, ada tindakan yang ia lakukan ketika ia mengalami pertobatan. Aku akan kembalikan, aku akan berikan setengah dari hartaku, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Saudara terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Kita sudah mengetahui bagaimana kebenaran Tuhan. Kita sudah sering mendengar firman Tuhan. Kita sudah sering mendengar firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan berbicara atas setiap kita. Tetapi yang Tuhan mau sesungguhnya bukan akar dari pertobatan, tetapi buah dari pertobatan kita. Bagaimana ketika kita sudah mengerti firman Tuhan, ketika kita sudah mengerti, memiliki perubahan pikiran, selanjutnya Tuhan menginginkan kita ada sebuah tindakan, ada sebuah perubahan dari kehidupan kita, ada buah-buah pertobatan yang kita hasilkan dari pertobatan di dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, saya mendorong pada kita pada malam hari ini, sama seperti Zakheus. Zakheus yang tadinya hanya mendengar tentang Yesus, tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Tetapi ketika dia mendengar, ada satu kerinduan yang Tuhan taruhkan dalam hatinya untuk datang kepada Tuhan, untuk memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak sampai di situ saja, ketika dia sudah mengenal, ketika dia sudah bertemu, ada perubahan yang terjadi, ada buah pertobatan yang terjadi, yaitu ia memberikan setengah hartanya kepada orang-orang miskin, dan memberikan, mengganti 4 kali lipat kepada orang-orang yang sudah diperasnya. Tidak hanya akar, tetapi buah-buah pertobatan yang dihasilkan oleh perjumpaannya dengan Yesus. Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat di dalam kitab Kolose 3 ayat 10, coba kita buka dulu kita Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Katakan amin. Dikatakan dan terus mengenakan manusia baru, telah mengenakan manusia baru terus menerus. Firman Tuhan katakan mengenakan manusia baru terus menerus, diperbaharui. Ya,
Yaitu ketika firman Tuhan itu, firman Tuhan yang akan memperbaharui kita, firman Tuhan itu yang akan menuntun kita, firman Tuhan itu yang akan menghidupkan kita, yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang akan mengubah kehidupan kita. Yang tadinya kita jauh daripada Tuhan, yang tadinya kita jauh dari persekutuan-persekutuan kita, ketika firman Tuhan itu datang, firman Tuhan itu berbicara dalam kehidupan kita, maka ada satu perubahan, ada satu tindakan yang mengubahkan kehidupan kita. Dikatakan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, sehingga kita memperoleh pengetahuan yang benar. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus berpikir, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertindak, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbicara. Firman Tuhan dengan jelas yang memperbaharui kita, sehingga kita memperoleh pengetahuan di dalam Tuhan. Ketika kita sudah mengenal Tuhan oleh firman-Nya, maka ada buah-buah yang keluar dari kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang berbicara sembarangan, bertindak sembarangan, berpikir sembarangan, tetapi kita memiliki pikiran-pikiran yang benar, tindakan yang benar. Ketika kita berbicara dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dia berkuasa. Tidak 1-2 kali, tetapi dikatakan terus-menerus memperoleh pengetahuan yang benar, berkesinambungan, atau terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Jadi buah hidup kita itu dilihat dari saat kita mengalami perubahan tindakan pertobatan kita. Saya katakan waktu sebentar kasih di saat saya membawakan pelajaran baptisan bagi orang-orang yang akan dibaptis. Baptisan adalah langkah awal dari perjalanan imanmu dalam mengiring dan melayani Tuhan. Sebab apa? Sesungguhnya orang yang dibaptis tidak serta-merta dia menjadi orang yang suci, menjadi orang yang tidak lagi bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi apa? Itu menjadi awal perjalanan imanmu dalam mengiring dan melayani Tuhan. Jadi baptisan adalah sebagai tanda pertobatan seseorang. Dia dikuburkan dari kehidupan yang lama dan dia bangkit. Sama seperti Yesus yang dikuburkan dan bangkit. Demikian juga ketika seseorang dibaptis, dia dikuburkan, dosa-dosa yang lama dikuburkan dan dia hidup kembali menjadi manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambarnya Tuhan. Nah ini. Kemudian apa di ayat 9? Kita baca kembali selanjutnya ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak yang sudah terkasih, ketika Zakheus berjumpa dengan Yesus, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada berkat yang dia terima, ada berkat yang dia dapatkan, yaitu apa? Keselamatan. Dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Tidak hanya Zakheus, tetapi seisi rumahnya diselamatkan, baik anak-anak istrinya, bahkan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia ini pun dikatakan keturunan Abraham, anak-anak Abraham. Coba kita membaca satu ayat kembali di dalam Galatia 3 ayat 29. Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Pak. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Katakan amin.
Amin. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Zakheus yang tadinya adalah orang yang berdosa jauh dari Tuhan, tetapi saat dia mengalami perjumpaan kepada Tuhan, dikatakan telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bagaimana dengan kita yang terkasih? Jika suami diselamatkan, maka seisi rumah pun diselamatkan. Jika istri diselamatkan, maka seisi rumah pun diselamatkan. Jika anak-anak yang diselamatkan, maka seisi rumah itu diselamatkan. Dikatakan karena orang ini pun anak Abraham. Bagaimana kita melihat Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Abraham adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman. Zakheus di sini ia mendapat berkat yang luar biasa daripada Yesus. Dia diselamatkan, bahkan seisi rumahnya pun diselamatkan. Dan dia mendapat berkat-berkat. Dia karena dia juga anak Abraham. Malam hari ini yang terkasih, harus ada usaha untuk berjumpa dengan Yesus. Harus ada tindakan kita untuk berjumpa dengan Yesus. Dan saya yakin percaya saat ini kita ada di tempat ini juga, kita sudah memiliki usaha, memiliki tindakan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi pastikan bahwa setiap ibadah kita, setiap hari kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Maka apa? Sesungguhnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, saudara tidak usah malu ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang, kita mengangkat tangan, kita sembah Tuhan. Jangan kita sungkan-sungkan untuk mengangkat tangan kita, untuk datang kepada Tuhan, kita sembah Tuhan. Karena yang kita cari adalah perjumpaan dengan Tuhan. Allah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Tadi ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak yang terkasih, jika engkau malam hari ini merasa kau telah menjauh daripada Tuhan, kau kehilangan ataupun imanmu digoyahkan, malam hari ini firman Tuhan katakan Allah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Miliki satu kerinduan, miliki satu usaha, miliki suatu action, tindakan untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ada pertobatan yang Tuhan sudah sediakan. Ada berkat-berkat keselamatan yang sudah Tuhan janjikan atas setiap kehidupan kita. Amin. Malam hari ini kembali kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, biarlah firman Tuhan ini kembali boleh mengingatkan kita, kembali memotivasi kita, meneguhkan kembali iman kita. Di mana ketika kita boleh datang kepada Tuhan, Tuhan sesungguhnya sudah menjanjikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, ada berkat keselamatan, ada berkat jaminan kehidupan yang kekal atas setiap kehidupan kita. Mari Bapak yang terkasih, kita tutup Alkitab kita, kembali kita menghadap hadirat Tuhan. Kita mengangkat satu lagu pujian yang berkata, seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwa kami Tuhan merindukan Engkau. Malam hari ini Bapak yang terkasih, mari kita tinggalkan sejenak apa yang menjadi